Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengoperasikan sistem pneumatik. Topik yang akan kita pilih pada hari ini adalah mengoperasikan sistem elektropneumatik. Pada sistem ini kita akan menggerakkan dua buah silinder kerja ganda. Yang di dalam aplikasinya tentu saja sistem ini bisa kita kembangkan untuk sistem mesin stamping, mesin press, mesin sorting, dan sebagainya. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan praktikum, siswa mampu menginstalasi dan mengoperasikan sistem elektropneumatik untuk menggerakkan dua buah silinder kerja ganda secara mandiri. Sistem elektropneumatik adalah sistem pengontrolan yang menggunakan sumber tenaga yang berasal dari udara bertekanan dan juga dari sumber kelistrikan dengan kapasitas tegangan dan daya yang relatif kecil. Kita akan membuat rangkaian untuk menggerakkan dua buah silinder kerja ganda dengan urutan silinder 1 maju, silinder 2 maju, silinder 1 mundur, silinder 2 mundur. Nah, pada sistem kerja ini dapat kita aplikasikan dalam mesin stamping, mesin pressing, mesin sorting, dan lain sebagainya. Coba perhatikan, di sini sudah ada gambar rangkaian kontrol elektropneumatik sesuai dengan urutan kerja yang telah disampaikan. Dalam rangkaian ini terdapat dua bagian rangkaian, yaitu rangkaian pneumatik dan rangkaian kelistrikan. Pada rangkaian pneumatik, kita menggunakan kompresor sebagai sumber tenaga. Dua buah katup 5/2 yang diaktifkan dan dikembalikan oleh solenoid yang terdapat di rangkaian kelistrikan. Sistem ini dirancang untuk menggerakkan dua buah silinder kerja ganda. Untuk selanjutnya, silinder 1 kita sebut dengan silinder A. Lalu, silinder 2 kita sebut dengan silinder B. Rangkaian kelistrikan berfungsi untuk mengatur kerja solenoid yang akan mengaktifkan katup pada rangkaian pneumatik. Selanjutnya, mari kita lakukan praktikum sesuai dengan gambar rangkaian yang telah dijelaskan. Kompresor. Air Service Unit atau ASU. One Way Flow Control Valve. Katup 5/2 kendali solenoid. Katup limit switch. Silinder kerja ganda. Tubing. Power supply 24 volt DC. Push button NO. Push button NC. Relay 24 volt DC. Kabel jumper. Lakukan pemasangan komponen pneumatik yang digunakan. Pasang air service unit, silinder kerja ganda, katup limit switch, dan katup 5/2 kendali solenoid pada papan trainer.
Katup 5/2 yang kita gunakan merupakan gabungan dari dua buah katup 5/2 yang masing-masing memiliki dua solenoid. Pada sistem ini, terdapat 4 buah katup limit switch yang digunakan sebagai pendeteksi posisi dari masing-masing silinder, yaitu posisi minimum atau posisi maksimum. Dalam aplikasinya, katup limit switch ini dapat juga diganti dengan menggunakan sensor proximity. Setelah penempatan komponen selesai, berikutnya kita melakukan pemasangan rangkaian pneumatik. Pasang selang udara dari kompresor ke air service unit. Hidupkan kompresor dan buka saluran udara kompresor. Atur tekanan udara menjadi 6 bar pada air service unit. Hubungkan air service unit ke lubang 1 pada katup 5/2 menggunakan tubing. Dan lubang 4 pada katup 5/2A ke lubang mundur pada silinder A menggunakan tubing. Hubungkan lubang 2 pada katup 5/2A ke lubang maju pada silinder A. Dan lubang 4 pada katup 5/2B ke lubang mundur pada silinder B. Hubungkan lubang 2 pada katup 5/2B ke lubang maju pada silinder B menggunakan tubing. Selanjutnya adalah pemasangan rangkaian kelistrikan pada sistem. Satu, hubungkan power supply 24 volt DC ke push button start, diteruskan ke push button stop, dan diteruskan ke coil 1, dan pasang negatifnya. 2. Pasang pengunci K1. 3. Hubungkan 24 volt DC ke kontak NO K1, diteruskan ke kontak NO limit switch P0, diteruskan ke kontak NC K5, dan diteruskan ke kontak K2, dan pasang negatifnya. 4. Pasang pengunci K2. 5. Hubungkan 24 volt DC ke kontak NO limit switch A1, diteruskan ke kontak NO K2, diteruskan ke coil K3, dan pasang negatifnya. 6. Pasang pengunci K3. 7. Hubungkan 24 volt DC ke kontak NO limit switch B1, diteruskan ke kontak NO K3, diteruskan ke coil 4, dan pasang negatifnya. 8. Pasang pengunci K4. 9. Hubungkan 24 volt DC ke kontak NO limit switch A0, diteruskan ke kontak NO K4, dan diteruskan ke coil K5, dan pasang negatifnya. 10. Pasang pengunci K5. 11. Hubungkan 24 volt DC ke kontak NO K2, diteruskan ke kontak NC K4, dan diteruskan ke solenoid Y1, dan pasang negatifnya. 12. Hubungkan 24 volt DC ke kontak NO K4, diteruskan ke solenoid Y2, dan pasang negatifnya. 13. Hubungkan 24 volt DC ke kontak NO K3, diteruskan ke kontak NC K5, dan diteruskan ke solenoid Y3, dan pasang negatifnya. 14. Hubungkan 24 volt DC ke kontak NO K5,
dan teruskan ke solenoid Y4 dan pasang negatifnya. Setelah proses wiring selesai, lakukan pengecekan pada sistem yang telah dibuat. Cek konektivitas rangkaian kontrol menggunakan ohmmeter. Pastikan rangkaian terhubung dengan benar. Pastikan bahwa selang udara terpasang dengan benar. Semuanya dipastikan sesuai, langkah selanjutnya, hubungkan sumber tegangan ke rangkaian kontrol. Cek sumber tegangan pada power supply sebesar 24 volt DC menggunakan voltmeter. Setelah pemasangan semua sistem telah benar, lanjutkan dengan pengoperasian sistem kontrol elektropneumatik yang telah dibuat. Buka saluran udara pada air service unit. Tekan push button start. Kedua silinder akan melakukan urutan kerja sebagai berikut. Silinder A maju, silinder B maju, silinder A mundur, dan silinder B mundur. Begitu seterusnya secara berulang-ulang. Tekan push button stop. Urutan kerja akan berhenti dan kedua silinder akan kembali ke posisi semula. Itulah tadi praktikum sistem kontrol elektropneumatik dengan cara kerja A maju, B maju, A mundur, dan B mundur. Selanjutnya, teman-teman bisa mengembangkan variasi gerakan serta menambahkan komponen-komponen elektropneumatik sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan. Dan jangan lupa untuk merapikan dan membersihkan kembali komponen dan ruangan yang sudah digunakan. Demikianlah video pembelajaran mengoperasikan sistem pneumatik. Semoga bermanfaat. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Anwar Subekti sebagai konsultan video mengoperasikan sistem pneumatik yang Anda saksikan. Menurut saya, video ini sudah sesuai dengan standar industri. Adapun perbedaan yang terdapat pada video pembelajaran ini masih wajar, dikarenakan video ini bertujuan untuk pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.